In raghibat kal bidayatu zahidat kan nihayat in da'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Jika pada awalnya engkau menyukai kesenangan dunia, maka pada akhirnya semua itu akan meninggalkanmu. Inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Nafsulah yang akan mengajakmu untuk mencintai dunia, tetapi hatimu yang mencegahnya. Ini bicara tentang masalah dunia oleh Syekh Ibnu Athaillah, dihimbau agar jangan terbuai dengan dunia. Dunia itu isinya tentang sesuatu yang kita senangi secara nafsu. Hal yang kita senangi belum tentu bisa membuat batin kita bahagia. Karena sifat senang itu adanya di luar dan gampang sekali menghilang. Oleh karena itu di sini katakan menyukai kesenangan dunia seperti jabatan, harta, kehormatan dan lain sebagainya, itu jangan sampai menjadikan kita meninggalkan Allah. Karena suatu saat yang namanya harta, jabatan, kehormatan itu akan meninggalkan kita. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini abadi. Begitu juga dengan jabatan, kehormatan, dan juga harta. Oleh karena itu, jangan terlalu euforia dengan benefit-benefit yang ada di depan. Jangan terlalu bahagia dengan sesuatu yang Allah sediakan di depan. Jangan terlalu senang. Karena kalau kita seandainya euforia pada sesuatu yang akan kita dapatkan dari benefit-benefit yang kita harapkan, itu akhirnya ketika habis akan kecewa. Dan ini akan mengganggu batin kita untuk menghadap Allah Ta'ala. Yang jadi masalahnya, nafsu terhadap dunia itu tidak hanya diberikan pada orang-orang tertentu, tapi semua manusia yang ada di dunia ini memiliki nafsu terhadap dunia. Dan yang terganggu itu bukan manusia-manusia tertentu, karena memang dunia diciptakan oleh Allah, isinya itu tujuannya untuk menguji iman seseorang. Apakah dia ketika Allah memberikan dunia pada orang tersebut menjadi bangga, lalu meninggalkan Allah, atau menjadi bersyukur. Apakah ada orang ketika diberi harta kekayaan, dia bisa menjadi manusia bersyukur atau memang malah meninggalkan Allah. Jadi intinya bahwa dunia dan isinya itu ujian bagi orang-orang yang tahu. Intinya seperti itu. Jangan terlalu bersedih ketika misalnya ada harapan yang tidak tercapai. Harapan itu kan bagian dari benefit yang disediakan Tuhan. Jangan terlalu bersedih ketika itu tidak tercapai atau belum tercapai. Dan jangan terlalu berlebihan menangis ketika itu, dan jangan terlalu berlebihan berbangga diri, merasa diri paling hebat ketika benefit itu kita dapatkan. Tujuannya kita capai. Ini mengganggu ke semua aspek, ke semua jenis manusia, baik remaja atau orang awam, bahkan orang berilmu. Yang lucunya, banyak dari sosok seorang yang disebut alim, disebut kiai, disebut ulama, itu ketakutan kehilangan kehormatan. Bahkan orang-orang spiritual pun itu diganggu. Orang-orang yang mengajarkan spiritual. Yang mereka dilupakan bahwa mengajarkan spiritual pada manusia itu untuk mengenalkan manusia pada Allah. Untuk menjadikan manusia jadi penghamba Allah. Tapi banyak para ahli-ahli spiritual yang nafsunya terganggu.
Dia ingin ketika ada orang yang diajarkan spiritual, diberikan wawasan tentang akhlak tasawuf, tentang tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya, dia pun pengen dihormati. Itu kan bahaya. Jika sosok seorang spiritual saja gila hormat, dan lupa dari tujuan mengajarkan spiritual itu adalah untuk menghormati Tuhan, menghamba pada Tuhan, dibalik untuk menghamba pada dirinya. Itu kan bahaya. Bahaya nggak? Bahaya yang seperti itu. Makanya kalau nanti kalian jadi kiai, jadi ulama, punya pondok pesantren, lalu tiba-tiba ada santrinya yang pengen keluar, itu harus bersyukur, harus alhamdulillah. Karena apa? Otomatis meringankan beban. Meringankan beban. Nggak usah dihalang-halangi, biarkan saja. Ini kadang-kadang kan ada dihalang-halangi sampai bla 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 dan lain sebagainya tanpa alasan tertentu, karena alasannya ketakutan muridnya jadi berkurang. Kalau Bapak sih senang aja. Senang aja ada orang mau keluar lalu ketahuan kelihatan kelakuannya juga ngaco gitu ya di pesantren. Ya udah, sekalian aja keluar. Itu meringankan beban. Jadi nanti suatu saat kalau kalian punya lembaga pesantren yang basicnya mengajarkan kemarifatan, mengajarkan spiritual, mengajarkan ilmu agama, ada murid yang pengen keluar, senang harusnya. Berarti bebanmu diangkat sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Disingkasi Al-Ustadz Maulana As-Sadiqin. Tiba-tiba jadi Al-Mukarram, Wal-Muhtaram, Wal-Asai. Kiai Sod, keren kan ya? Kiai apa? Sod. Panjangnya apa? Dod, to, do. Itu keren. Jangan gentar Kiai, jangan gentar. Ketika ada santrimu yang pengen keluar dari pesantren, alasannya bakbi bu, itu tanda Tuhan sedang menyayangimu. Supaya bebanmu dikurangi. Emang punya santri nggak tanggung jawab di hadapan Allah? Tanggung jawab bro. Makanya jangan pengen punya pesantren itu, jangan pengen. Ngapain kamu nyantri lama-lama? Supaya saya punya pondok pesantren yang besar dan santrinya ribuan. Waduh, itu bahaya. Biarkan saja berjalan dengan sendirinya. Dan jangan aneh ketika ada orang misalnya pesantrennya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak sampai puluhan tahun. Tapi kalau seandainya dia rajin, lalu menguasai berbagai ilmu, fan ilmu yang ada di lingkungan pesantren tersebut, mau setahun 2 tahun, 10 tahun kemudian, 30 tahun, tiba-tiba punya pesantren. Jangan iri kalian yang pesantrennya 30 tahun. Saya aja nama pesantren lagi behelangan 2 tahun, nah buat jadi kiai. Hari urang cenah pesantren 30 tahun, nah jadi tukang kiai, cenah gitu, tukang ngibul, tukang pinjol, dan lain sebagainya. Gak usah iri, karena itu bagian dari apa? Dari perjalanan yang sudah Allah siapkan. Maka tujuan kita belajar ilmu agama itu bukan untuk mendirikan pesantren, bukan untuk punya murid banyak. Pertama apa? Kalau bisa memang, ini kan amanat dari Waajengan ya, Khairafandi Manonjaya itu, jadi manusia itu minimal jadi 3. Yang pertama apa? Pilih salah satunya, atau biarkan Allah yang memilih. Yang pertama imam al-muttaqin, menjadi pemimpin yang takwa. Yang pertama ulamaul amilin, menjadi ulama, penyambung lidah para gurunya, penyambung lidah para tabi'in, penyambung lidah para tabi'in, penyambung lidah para sahabat. Itu ulamaul amilin. Dan itu pun nggak usah saya pengen nanti jadi ulama. Kalau orang mendoakan supaya engkau jadi ulama, terima. Tapi karena tujuan dari belajar itu apa? Nanti ada di ujungnya. Yang kedua apa? Imamal muttaqin. Minimal jadi pemimpin yang takwa. Pemimpin itu kan nggak mesti jadi pejabat. Memimpin rumah tangga, memimpin diri sendiri. Atau yang terakhir minimal jadi muttaqin, menjadi orang yang takwa. 3 hal itu akan diterima oleh orang-orang yang belajarnya lillahi ta'ala. Minimal apa? Jadi muttaqin.
Mutakin tuh kayak gimana Pak? Nggak pernah berdosa? Oh enggak, orang takwa juga kadang-kadang dosa. Ada orang yang bermaksiat, tapi maksiatnya menjadikan dia takwa. Allah itu punya sifat apa? At-Tawwab. Apa At-Tawwab? Maha penerima taubat. Kita manusia gelarnya kalau bertobat disebutnya tawwabin. Orang-orang yang bertobat. Allah tuh paling seneng. Maksiat, tobat lagi. Maksiat, tobat lagi. Maksiat, tobat lagi. Itu Allah paling seneng yang kayak begitu. Si Song malah langsung, wah di pajaran ku urang langsung mikirnya Song gitunya. Maksiat, tobat. Itu yang Allah senangi. Yang gak Allah senangi itu maksiat terus tapi gak tobat-tobat. Makanya Allah itu at-tawwab, kita itu tawwabin sebagai orang yang bertobat. Itu Allah senang. Hari ini kita maksiat, tadi sore malamnya kita ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Oke, diampuni. Besoknya lupa lagi, maksiat lagi, Rabbana la tu'akhid, tapi tanpa disengaja ya. Kalau maksiat yang disengaja mah itu mah maksiat yang baladna iblis sebenarnya begitu mah. Maksiat-maksiat yang tidak disengaja. Makanya ketika maksiat itu harus ingat siapa? Allah. Tapi Bapak yakin ya, orang-orang yang pernah belajar tauhid atau sedang belajar tauhid, orang-orang yang sudah tamat menghantamkan akhlak-akhlak tasawufnya, bagaimana cara beribadah dengan Allah, ketika dia maksiat dan itu tahu itu haram, tapi dia kerjakan juga, hatinya tetap gelisah, nggak enak sama Tuhan. Itu kalau seandainya kalian maksiat, lalu dalam hatinya ada kayak begitu, kalimat yang keluar bukan Tuhan juga nanti ngampunin, enggak kayak gitu. Tapi kalimat yang ada, aduh nggak enak, tapi kalian geder aja itu maksiatnya. Itu tanda masih ada nur Muhammad, ada cahaya iman dalam hati. Ini bukan merintahin untuk maksiat ya, bukan. Oke, balik lagi ke penjelasan awal. Jadi kehormatan, kekayaan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya itu bagian yang Allah siapkan untuk menguji orang-orang yang ingin bertakwa, bukan orang-orang yang takwa. Kalau orang yang takwa mah berarti dia sudah berhasil melewati itu semua. Kita yang pengen jadi takwa pasti diuji tuh dengan apa? Harta. Baik berlebih atau kurang. Ya, baik berlebih atau kurang. Berlebih diuji, kurang juga diuji. Karena nafsu itu nafsu jelek, nafsu dzamimah yang ada dalam batin kita, itu pengennya kita itu nggak jadi mutmainah hatinya, pengennya nggak tenang. Diuji misalnya dengan kekurangan harta, padahal kita sedang belajar. Tiba-tiba dapat bisikan tuh dari setan, katanya Allah menjamin rizki orang yang sedang belajar. Kok buktinya saya enggak? Itu pasti keluar. Bisikan-bisikan seperti itu. Dan disitulah pentingnya kita bersabar. Hafal Pak, innallaha ma'as-sabirin itu tiap hari dijadikan dalil Pak. Tapi untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadikan sekali-kali innallaha ma'as-sabirin, itu untuk diri sendiri. Melebarkan hati, menjembarkan pikiran dan menjembarkan hati, itu salah satu cara dunia menghampiri diri kita. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, baik harta atau apapun, jangan diperparah kesulitan itu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Karena hal tersebut semakin sulit untuk kita bisa mendapatkan solusinya. Paham? Yang baru lulus misalnya kuliah, ada nggak teman-teman kalian itu yang langsung dapat kerja? Ada. Ada yang nggak yang tidak langsung dapat kerja? Ada yang begitu. Posisi seperti itu yang dapat kerja langsung atau tidak dapat kerja, itu kan sudah jadi aturan main dunia. Kalian yang belum dapat kerja, ya sudah. Yang penting gini loh, yang penting gini. Jangan pernah lepas keyakinan, keimanan, ubudiyah kita dalam kondisi apapun, intinya begitu. Jadi seorang guru yang memiliki vision, yang visioner, memiliki visi ke akhirat, ke masa depan yang abadi,
itu selalu berpikir pada murid-muridnya, saya nggak peduli. Murid-murid saya itu jadi seorang A, B, C, D. Tapi yang paling dikhawatirkan justru ketika murid-muridnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan ketemu gurunya, lalu dia bilang, guru, Syekh, Kiai, saya hari ini sudah jadi bos ini, bos nuklir, bos segala macam, sudah jadi bos channel, dan lain sebagainya. Lalu ditanya oleh gurunya, apakah kamu masih menjalankan taklim atau mendengarkan kajian? Wah, nggak bisa, saya pokoknya sibuk dari pagi jadi sampai sore, sampai siang. Itu membuat hati guru jadi terluka. Jadi seorang guru yang visioner pada akhirat itu tidak pernah membanggakan murid-muridnya itu profesi di dunianya naik, tapi dia jauh dari Allah. Masih mending menjadi manusia sederhana, tapi dia tetap guru, syekh, kiai. Alhamdulillah, hidup saya diberikan keberkahan oleh Allah. Meskipun keberkahan itu sederhana, tapi sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan tahajud. Wih, kan keren tuh. Sampai hari ini kebiasaan-kebiasaan di pondok, yang namanya sholat berjamaah, yang namanya baca Al-Kahfi, tidak pernah saya tinggalkan. Itu membuat guru menjadi bahagia. Ini kan diuji nih. Setiap pesantren itu ada yang namanya liburan ya. Libur, kita juga suka libur, itu diuji. Masa depan kalian itu diuji waktu liburan. Karena ada beberapa orang tua yang laporan, Kang, Pak, kenapa? Ini kok anak saya waktu kalau di video kelihatan aktif gitu ya di pesantrennya. Tapi pas liburan, ya hees cina di kamar, molor we. Tong berora angka bantuan kolot, subuh ke jam 7 cina kan itu. Itu ujiannya di situ tuh. Jadi sebetulnya liburan itu adalah ujian buat diri sendiri. Kebiasaan-kebiasaan baik di pondok itu masih dikerjakan apa enggak? Kita hari ini bisa berjamaah, kita hari ini bisa taklim karena ada kanan kiri yang mendorong. Tapi ketika menyendiri, masihkah kita ingat Tuhan? Itu masalahnya. Makanya jangan bahagia ketika liburan. Justru harus siap. Ketika liburan itu kita kan sendiri. Nggak dari ayah yang nguprak ya. Mau tidur sampai jam 11 siang juga nggak ada masalah. Mau habis maghrib baca Quran atau nggak baca Quran juga nggak ada masalah, no problem. Itu ujiannya. Jadi kalau seandainya ketika liburan nanti diri kita masih istiqomah menjalankan hal-hal yang positif seperti yang terjadi di pesantren, nah itu tanda-tanda ya bahwa kalian akan menjadi manusia yang mendapatkan kesenangan di masa depan dan benefit kebahagiaan dalam batinnya. Itu aja sebetulnya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa ingatlah jabatan kehormatan tahta itu sesuatu yang akan hilang ya, sesuatu akan terjadi. Lalu kenapa misalnya kita itu tidak boleh mengharapkan, tidak boleh menjadikan dunia itu sebagai obat yang hakiki? Karena ada alasan-alasan. Nah nih, alasan selanjutnya ada di mana? Ada di 241. Oke. Dan alasan yang pertama adalah sebetulnya bahwa kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia, hal itu akan membuat diri kita lupa pada sang pencipta dunia. Tidak cinta dunia itu bukan berarti tidak boleh memiliki apa-apa. Kaya raya, punya pabrik, punya perusahaan, punya sekolah, punya lembaga pendidikan itu boleh, silahkan. Bahkan kalau bisa sebanyak-banyaknya, selebar-lebarnya, melebarkan sayap kita, kemampuan kita. Tapi jangan sampai hal tersebut menjadi tujuan dalam kehidupan diri kita.